Hmm, debu nih. Halo semuanya, selamat datang di channelku Bagus Asmitaji. Kalau yang tadi kita record untuk keberangkatan kerja, sekarang kita record untuk pulangan kerja. Sekarang pukul setengah 3 sore, pulang dari tempat kerja di RSUD Bojonegoro. Bentar, masih record pakai kamera yang sama, Vimi Palm 2 Pro, dengan input mic langsung tancap di kameranya. Ditambah kita di sini lewat jalan alternatif yang depannya RSUD, tembus ke daerah sini, mana ini, aku lupa ini daerahnya apa. Ini kalau ini tadi masangnya buru-buru ya, jadi kalau gambarnya agak miring maaf ya. Dan juga seperti yang tak katakan tadi pas berangkat ya, video yang berangkat itu ke arah timur, jadi menghadap matahari, pulang ke arah barat ya juga menghadap matahari. Jadi ini kemungkinan videonya akan nge-flare dari cahaya matahari. Ini mohon dimaklumi, hasilnya belum tak lihat sih, nanti kalau bagus tak upload, kalau jelek gak usah. Masih pakai motor Revo motor Revo-nya bapak. Ini jalan alternatif, tinggal lurus saja. Kita masuk Sukorejo. Ini masuk Sukorejo ya. Langsung menghadap matahari. Maaf kalau silau sekali ya hasilnya, dimaklumi. Ini ada titipan dari nyonya, itu tibrik. Ini tak lihat nanti tibriknya pesennya yang rasa apa, belum tak lihat, belum tak cek sih. Nanti tak teleponnya dulu. Bentar, kita cari tempat yang agak teduh ya. Mau telepon nyonya dulu, kita tanya mau tibrik rasa apa. Jadi buat yang belum tahu, tibrik itu minuman rasa-rasa yang cukup populer di Bojonegoro ya. Dengan sedemikian nama mereknya banyak sekali minuman rasa-rasa di Bojonegoro, tibrik itu termasuk pilihan yang bisa diperhitungkan karena harganya cukup terjangkau dan juga rasanya enak. Bentar, kita nyari tempat yang teduh dulu. Sini mungkin ya, sini depan rumahnya orang, bawah pohon itu aja. Aduh, kampret. Oke. Kita cus ya, tibrik tibrik mana ini? Jalan Diponegoro, Buderan. Nah, yang terdekat itu di situ.
nggak ada tibrik yang lain. Ini jam berapa ya? Setengah tiga ini belum jamnya anak-anak SMA pulang, jadi nggak terlalu macet lah. Coba tetap kalau ada kereta lewat tetap macet. Ini anak SMA pulang juga baru-baru semua, baru pulang. Bentar. Coklat milknya satu, Mbak. Coklat milk satu. Pakai puding ya. Terus matcha milk tine satu. Ya. Dah. Oh, free ini apa ya? Free milk tea bisa? Ya. Terima kasih. Bismillah. Nih, udah dapat minuman. Ya, ini Bundaran Adipura Bojonegoro. Kita pulang lewat jalan yang tadi pas berangkat. Cuma kita masuk dari barat. Panas, Bojonegoro panas coy. 35 atau lebih, bahkan 37 derajat. Kemarin itu 27 derajat Celcius. Semoga aja nggak kena kereta ya, nggak tabrakan sama kereta. Ini macet soalnya sini kalau tabrakan sama kereta. Ya Allah, ternyata depan itu lampunya yang baru, cuma belum nyala. Bangke. Oke, kita masuk lagi.
jalan alternatif Bojonegoro Nganjuk via Sumberem. Eh, ini kiri jalan SMA 3 Bojonegoro. Belum pulang ya, belum waktunya pulang. Kayaknya bubarannya jam 3, setengah 4 lah. Nggak tahu. Oke. Tadi kita udah di mana ya? Di Tibrik ya, di Tibrik itu minuman manis-manis ya. Tidak disarankan karena diminum sering-sering karena apa namanya? Gulanya yang tinggi. Kalau tadi dilihat itu gulanya itu sekali pencet itu berapa mili itu gula. Karena pakai motor tua ya, motor Evo tua, jadi dimaklumi aja. Kecepatannya nggak bisa ngebut. Ini kepala desa, kantor desa Sukorejo. Pokoknya ini channel ini bakal tak banjiri konten apapun kontennya. Kita pakai formula monetisasi dari tahun 2017 ya. Apakah masih work di tahun-tahun sekarang mengenai bagaimana memonetisasi video-video YouTube. Kalau sudah monet itu alhamdulillah bagus sekali lah. Mau dibikin apa? Gapura kan? Perbatasan Sukorejo Pacul, Gapura. Sebenarnya aku males kalau di belakangnya mobil-mobil kayak gini. Cuma kalau mau ngebut pun ya kecepatan maksimal 80 ini motor. Jadi ya nanggung. Empek kapal selam. Ngomong-ngomong soal Pacul ya, Pacul itu aku pernah hidup di Pacul itu sampai 2022. Iya kayak 2022 ya. Jadi dulu aku ngekos di Pacul. Di tempatnya itu di depannya balai desa. Itu kos-kosan yang bener-bener sepi sekali. Awalnya sih rame kos-kosan, ada anak SMA, terus kemudian jadi sepi karena memang pemiliknya nggak ya ngomongnya nggak terlalu mengurus gitu ya. Pemiliknya itu masih muda ya, single, muda, hidup sendiri, nggak punya orang tua. Kos-kosannya orang tua itu harusnya ya, cuma dua orang tuanya itu udah meninggal, akhirnya dikelola sendiri, tapi nggak terurus jadinya. Jadi kan itu kos-kosan ya, kos-kosannya itu kan 3 lantai. Nah itu yang ditempati kamar itu 2 lantai, yang 2 kamar di lantai 3 itu nggak ditempati. Nah karena memang penghuninya itu sepi ya, mungkin cuma 3 orang, jadi yang bawah itu 3 kamar, yang lantai 2 itu 3 kamar, ya 3 kamar juga, yang lantai 3 itu 2 kamar. Nah karena memang sepi, itu yang huni satu kos itu cuma 3 orang waktu itu. Akhirnya pemiliknya itu nggak ngurus gitu loh, nggak diurus, cuma mungkin bayar PDAM sama listriknya saja itu bang, punya kos ya, namanya kos murah ya.
Waktu itu sebulannya 300.000, kosnya itu ukuran 3,5 kali 4 meteran mungkin, ya 3,5 kali 4 meter. Jadi ya cukup kecil, kamar mandi di luar, bareng-bareng lah tuh. Kamar mandi dipakai bareng-bareng. Itu dapat kasur sama lemari saja. Listrik sama PAM nya, PDAM nya itu udah gratis. Oh, itu motor kok di pinggir jalan masih nyala, itu kalau diambil orang nanti gimana? Duh. Oke, kita lanjut ke cerita kos-kosan. Nah, kos-kosan itu kan karena yang unit 3 orang seluruhnya, akhirnya kan nggak terurus. Dipakai lah jadi rumah walet gitu loh. Jadi waletnya itu karena kan tinggi ya kosnya. Jadi walet itu seneng ngumpul di situ, akhirnya jadiin rumah. Akhirnya kotoran waletnya banyak sekali, telek walet tok. Dan itu waletnya nggak dipanen, walaupun bikin rumah di situ loh, padahal dipanen juga ini. Itu lantai 2 itu walet tok, wah ngeri, telek wakeh, kotorannya banyak. Nah, lantai 3-nya itu sempat dipakai sarang burung hantu yang putih itu loh, yang burung hantu yang sawah itu loh. Itu sampai bertelur di situ, sampai netes anaknya sampai 3 itu kemarin ditemu yang punya. Tuh. Itu kos-kosan kenangan 300.000. Itu kalau yang pas sepi-sepinya itu serem itu. Orang itu lewat, kalau lewat depannya kos itu kayak kos-kosan setan gitu. Soalnya bener-bener serem, lampunya yang depan tidak dinyalakan, halamannya nggak terurus ya, halaman depannya itu kan itu bentuknya kan rumah yang depan. Terus ada lorongnya, ke belakang itu baru kos-kosannya. Jauh lah tempat kamar-kamar kosnya ke depan itu. Nah itu kan halamannya karena orang yang nggak ngurus ya, banyak sarang waletnya, banyak taletnya, akhirnya kan serem itu. Orang lewat situ kok ngelihatnya itu kok rumah angker gitu. Cuma pas itu aku santai-santai aja gitu, nggak pernah diganggu atau gimana. Ya mungkin pernah diganggu beberapa dua kali, cuma ya tak nggak karena waktu itu bodoh amat ya, nggak tak reken, nggak tak pedulikan. Itu kos-kosan kenangan itu. Kalau hujan ya, hujan angin itu airnya itu masuk ke teras, terus langsung masuk ke kamar semua. Lantai 2 itu, padahal di lantai 2 loh ya, itu banjir kalau udah angin. Kan itu kamarnya kan menghadap ke selatan, jadi kalau anginnya langsung dari selatan, nah, hujan angin dari selatan langsung airnya masuk ke teras, terus langsung masuk ke kamar. Makanya kalau pasti itu setiap setahun 2 kali lah, 2 kali hujan itu pasti kamar kemasukan air. Kalau aku nggak di kos loh ya, kalau aku pas di kos biasanya itu dia kan masuknya lewat sela-sela pintu bawah itu dah, airnya ngalir di situ. Nah kalau aku di kos biasanya itu tak pasangi, tak sumpel sampai sama kain apa namanya, sama baju-baju kotorku gitu loh, belakangnya apa bawahnya pintu itu, akhirnya kan airnya nggak masuk. Bagus. Nah itu kalau air hujan tok ya, nah itu karena ada walet di situ, taeknya banyak. Itu kadang itu kan kalau taeknya apa namanya, walet kan kalau jatuh kan di satu tempat tok kan ya, karena bersarangnya kan di tembok-tembok gitu. Nah jatuh ke situ kena air hujan, walah itu kalau nggak tak sumpel kamarku taek tok itu bau. Itu kos-kosan aku di situ berapa tahun deh, dari 2018 sampai 2022, 4 tahun ya. Masih single lah, masih jomblo pas itu, belum punya pacar, belum ya, punya pacar pun ya nggak pernah tak ajak ke kos. Itu jadi masih santuy-santuy aja, kos-kosan jelek tapi uangmu banyak pas itu, karena kos-kosannya cuma 300 kan. Terus makannya kan juga ya tiap hari bisa makan di luar gitu loh, kalau kos-kosannya murah. Gak beda kalau sekarang. Sampai akhirnya 2022 akhir aku ketemu istri itu, terus pacaran 2023 awal lamaran,
Terus 2023 pertengahan itu nikah. Nah itu selepas lamaran itu sekitar Februari Maret 2023, aku putuskan untuk cari kontrakan yang agak luas gitu loh. Itu dapatnya di Ledok. Nah itu kayak kos, cuma ya kayak kontrakan, kayak kos kontrakan itu kamarnya cuma satu, kamar mandi satu, ada dapurnya, ada ruang tamunya. Itu aku pindah ke situ, tapi sama aja nggak enak. Itu sebulan 900.000, cukup mahal itu. Sebulan 900.000 di Ledok, Ledok Kulon, Bojonegoro. Nah itu karena prinsipku gini, yang namanya kalau udah nikah ya, udah nikah itu aku pengennya pisah sama orang tua gitu loh. Maksudnya nggak sama orang tua kalau bisa. Soalnya kan aku tipe orangnya kan ya introvert dan juga gampang baper gitu loh. Introvert gampang baper. Jadi kalau takutnya nanti kalau nyatu ke orang tua atau mertua itu nanti aku nggak segan kalau sampai miso-miso gitu, tak pisui. Orang tua tak pisui dan lain. Nah itu aku takutnya seperti itu. Akhirnya kan aku memutuskan untuk pisah aja. Sampai 2024 ini akhirnya beli rumah kredit di Blander. Nah ini kalau soal rumah ini nanti tak bikinkan video sendiri, sekaligus review perumahan Bojonegoro. Nanti kalian tunggu saja. Kita lanjut ke kontrakan itu. Lah kontrakan itu ada di sebelahnya, mungkin di depannya ya, di depannya pabrik tahu. Jadi itu kontrakan kos itu nggak ada plafon, atapnya genteng langsung ke bawah gitu loh. Jadi debunya itu banyak, kalau nggak disapu setiap hari itu banyak. Apalagi kan sampingnya pabrik tahu, itu tiap hari wah setor apa itu namanya, kalau ada angin dari arah yang kan itu kontrakannya itu kan ngadepnya ke barat. Kalau ada angin dari barat itu abunya itu sampai masuk ke rumah. Nah itu sempat aku di situ di Ledok Kulon itu cuma setahun. Nah itu sempat sesak nafas juga tuh. Ada cerita yang unik ya, pas aku ngekos di Pacel itu. Jadi pas itu apa namanya, COVID kan, COVID itu satu kos itu pernah kena semua. Sampai akhirnya itu orang-orang sekitar kosan itu kan kayak mengucilkan, bahkan sampai gimana ya, sampai mengucilkan kita dulu, kos-kosan COVID kalau nggak salah itu dijuluki gitu. Aduh kasihan yang punya dulu. Jadi orang itu nggak mau ngekos di situ dan dikucilkan juga gitu loh. Akhirnya kan dulu pernah mau diusir itu ya, cuma nggak sampai ke kita sih sama orangnya, karena kan kita tahu diri ya, kita kena COVID jarang keluar, emang kita jarang berinteraksi sama penduduk sekitar. Cuma kan sudah di nganu, jadi kelihatannya itu pas aku keluar itu loh. Jadi kan aku kena COVID, sama pas itu kan tanpa gejala. Nah itu gimana caranya aku biar tetap sehat, itu aku keluar terus kalau nggak keluar mau lari-lari ke jalan, itu orang-orang lihatinnya itu udah aneh gitu loh. Kayak orang-orang kena apa ya, terkutuk lah. Itu cerita di situ di Pacel dulu. Emang COVID itu ngeri sih dulu. Dulu aku kena COVID itu isomannya di kos-kosan itu, sampai stres. Jadi aku dulu kan orangnya seneng main kan, seneng keluar main, kumpul-kumpul teman. Tiba-tiba nggak boleh, terus suruh isoman 2 minggu. Aku cuma rebahan, bangun makan, rebahan, tidur, bangun makan lagi, itu terus sampai 2 minggu, bahkan lebih kayak 3 minggu. Karena ditambahi waktu itu isomannya tambahi seminggu, karena belum ada tanda gejala sembuh gitu loh. Tahun 2021 kalau nggak salah pas itu. Wah itu stresnya minta ampun itu. Tapi alhamdulillah sembuh. COVID yang kebal biasa, ya udah. Tuh kita sebentar lagi mau sampai rumah.
Jadi itu cerita sedikit ya dariku. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye bye.